Shalom adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa sukacita bukan? Nah, sekarang seperti biasanya kita mau sekolah minggu online di channel YouTube-nya ASM GKI Wonogiri. Pastinya yang ceria dan semangat ya. Nah, sebelum kita mau mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Sikap berdoa yang baik gimana? Tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh kumpulkan kami di sini untuk sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Sekarang kami mau mulai sekolah minggunya. Tuhan tolong sertai dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, berhubung pagi hari ini cuacanya sangat cerah, kita mau memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau bangkit berdiri bernyanyi bersama-sama yuk. Mari kita nyanyikan lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang
Oke adik-adik, kelihatannya udah pada semangat semua nih habis memuji nama Tuhan ya. Dari lagu yang tadi kita bisa tahu dan kita harus bersyukur loh ya, kita punya Tuhan Yesus yang maha kuasa. Dan tadi ada liriknya, tiada yang mustahil baginya. Jadi Tuhan bisa melakukan apa saja. Jadi Dede harus bersyukur karena punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi, yaitu God is Good. Oke, ayo Kak, putar. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik, Dia baik bagiku. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Oke, adik-adik boleh duduk dulu. Kelihatannya udah pada capek ya. Tadi kita habis memuji nama Tuhan. Nah, tadi kita memuji nama Tuhan dia berdiri, sekarang versi yang duduk. Tapi sebelum itu, dari lagu yang tadi kita bisa ambil kalau Tuhan itu baik. Kenapa Tuhan itu baik? Karena kita boleh dikasih kehidupan sampai hari ini. Kita bisa makan yang enak, kita dipenuhi fasilitasnya, kita juga bisa bertemu sama teman-teman, bisa main sama teman-teman. Itu termasuk Tuhan itu baik banget sama kita. Nah, sekarang sebelum firman, kita mau pujikan satu lagu lagi, yaitu Jesus My Superhero. Nah, adik-adik, kita sudah di pertengahan ibadah nih. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi dengan Bu Umi pada hari Minggu 9 Januari
2022 di tahun baru minggu kedua ini. Bumi akan bercerita dengan judul Tak Terduga. Diambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 9a. Dengan tujuan anak belajar untuk tidak terjebak pada bentuk pengharapan yang itu-itu saja, karena Yesus Tuhan bisa menolong dengan cara yang tidak terduga. Nah, sebelum mendengarkan cerita ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, kami bersyukur Engkau kembali mempertemukan kami dalam ibadah daring pada hari ini. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami agar anak-anak bisa mengerti akan kehendak-Mu dan selalu belajar berserah kepadamu, karena anak-anak tahu bahwa kami semua punya Yesus yang sanggup menolong dengan cara yang tidak terduga. Bersadarlah Bapa, kami siap mendengarkan. Demi Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang dengarkanlah cerita ini. Setelah itu, Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya orang Yahudi. Di dekat pintu domba di Yerusalem ada sebuah kolam dengan 5 serambi. Dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Di serambi-serambi itu banyak orang sakit yang berbaring. Ada yang buta, ada yang timpang, dan ada yang lumpuh. Di situ ada seorang pria yang sakit selama 38 tahun. Yesus melihatnya berbaring di sana, dan ia tahu bahwa pria itu sudah lama sekali menderita sakit. Apakah kamu mau sembuh? Tuhan, aku tidak punya kerabat untuk memasukkanku ke dalam kolam waktu airnya berguncang. Ketika aku mencoba masuk, orang lain sudah masuk lebih dulu. Bangunlah. Angkat tikarmu dan berjalanlah. Seketika itu juga, orang itu sembuh. Ia mengangkat tikarnya dan mulai berjalan. Hal itu terjadi pada hari Sabat. Maka para penguasa Yahudi berkata pada pria yang sembuh itu, "Hari ini adalah hari Sabat. Kau sudah melanggar hukum karena kau telah mengangkat tikarmu." Orang yang menyembuhkanku menyuruhku mengangkat tikarku dan berjalan. Siapa yang telah menyuruhmu melakukan itu? Tetapi orang yang sembuh itu tidak tahu siapa itu Yesus, sebab di situ banyak sekali orang, dan Yesus menghilang di sana. Kemudian, Yesus berjumpa dengannya di rumah Tuhan. Kamu sudah sembuh. Jangan buat dosa lagi, supaya tidak mengalami yang lebih buruk. Lalu orang itu pergi
dan memberitahu para penguasa Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya. Maka mereka mulai menyusahkan Yesus, sebab ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Jelas anak-anak ceritanya, ya yang sakit hanya mengharap untuk mendapat pertolongan manakala air di Bethesda itu bergelombang, ada yang menolong menceburkan ke kolam tersebut. Tetapi Yesus datang memberi pertolongan yang lebih, yaitu dia disuruh bangkit, mengatur tikarnya, dilipat yang rapi, kemudian bisa berjalan. Itulah pertolongan yang tidak terduga yang didapat oleh si sakit, sehingga dia memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, oleh karena itu anak-anak dalam menghadapi apapun masalahnya, misalnya sulit belajar, harus tetap belajar, tapi lebih dahulu minta pertolongan Tuhan. Pasti Tuhan datang menolong. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman ya. Kira-kira firmannya yang tadi tentang apa? Ayo pada merhatiin enggak? Makanya diperhatikan ya. Mulai minggu ini dan seterusnya sama masih online, kakak-kakak akan tanya poin firmannya di grup sekolah minggu. Yang bisa jawab tentunya bakal dapat poin tambahan. Jadi kita udah sampai di aktivitas nih. Nah, aktivitasnya akan disampaikan oleh Kak Ina. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, juga sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan aktivitas. Nah, untuk aktivitas yang pertama untuk kelas Immanuel dan Bethlehem, sama aktivitasnya untuk membuat ini ya adik-adik, orang yang lumpuh tadi, seperti yang dicerita tadi di firman tadi, orang lumpuh yang membawa tilam atau tikarnya karena sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, untuk bahannya adalah nanti ini adik-adik bisa print sendiri nanti ya. Nanti buka di internet dengan alamat ini ya, dengan alamat ini, kemudian di print. Nah, setelah di print kita siapkan alat-alatnya, yaitu gunting, lem atau solasi, terus pewarna, mau pensil warna atau spidol atau yang lain bisa. Nah, setelah diwarnai ini tadi ya adik-adik, setelah diwarnai kemudian digunting. Nah, setelah digunting, bekas guntingannya tadi kita potong menjadi kotak seperti ini sesuai ukuran yang adik-adik inginkan. Nah, kemudian jadinya seperti ini ya adik-adik. Nah, setelah ini tadi digulung-gulung, kemudian direkatkan di gambar yang sudah dipotong dan diwarnai tadi. Kemudian dilekatkan pakai lem bisa, atau memakai solasi juga bisa. Nah, adik-adik bisa ya. Kemudian untuk yang kelas Kanaan, adik-adik juga bisa ambil di internet gambarnya,
Ini tadi ya alamatnya adik-adik. Nah ini. Nah nanti untuk aktivitas yang tanggal 9, milihnya 9 Januari. Nah gambarnya ini. Adik-adik kelas Kanaan nanti mencari perbedaan ya. Nanti cari perbedaan, coba ada berapa. Nanti Kak Ina lihat ada berapa, bener enggak adik-adik mencarinya. Nah udah ya adik-adik, selamat mengerjakan aktivitas minggu pagi hari ini. Tuhan memberkati. Sip deh, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya adik-adik. Karena tadi kita sudah membuka dengan doa, sekarang kita menutup dengan doa. Masih ingat sikap doa yang baik gimana? Tangan dilipat, mata ditutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai sekolah minggu pada pagi hari ini ya Tuhan. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong sertai dan lindungi selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gak kerasa nih udah selesai sekolah minggunya. Baik, terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa. Jangan lupa dikerjakan aktivitasnya ya.